agar kita tidak bosan, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang kita mampu, jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Sebagian kita mungkin membaca tentang sirah perjalanan hidup para salaf, bagaimana ibadah mereka luar biasa. Tapi kita perlu ingat, mereka mencapai level tersebut dengan perjuangan panjang. Dengan perjuangan panjang, tidak langsung otomatis serta-merta menjadi demikian. Mereka perjuangan panjang sehingga mereka terbiasa, mereka naikkan level mereka sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka seperti itu. Ya. Nah, kita kalau mau tiru mereka langsung tidak bisa. Ya. Maksakan diri di luar kemampuan kita. Maka agar ibadah ini tidak membosankan, maka jangan melakukan ibadah yang berat di luar kemampuan kita. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah semampu kalian. Jangan maksakan diri. Dalam hadis, kana li Rasulullah sallam hasirun. Rasulullah punya semacam tikar. Hasir itu tikar, biasanya dibuat dari anyaman daun korma. Wa kana yuhajjiruhu minal lail fa yusalli fihi. Kalau malam hari Rasulullah sallam bikin tikar tersebut seperti kamar, yaitu ada pembatas sehingga Rasulullah fokus untuk ibadah di balik tikar tersebut. Mungkin beliau berdirikan atau beliau atur sedemikian rupa sehingga beliau bisa salat di malam hari dihalangi oleh tikar tersebut. Faja'alan nasu yusalluna bi salati. Ternyata orang-orang pada lihat. Kemudian mereka di balik tikar tersebut, mereka salat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di siang hari wa yabsutuhu bin nahar. Adapun siang hari Rasulullah sallam menggelar tikarnya, kemudian mungkin beliau beribadah atau duduk untuk ketemu orang. Di malam hari tikar tersebut didirikan untuk seperti jadikan kamar untuk beliau beribadah. Fathabu dzata lailah. Ternyata suatu malam orang ramai ikut salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau salat lama, ya. Faqala ya ayyuhan nas, maka Rasulullah ingatkan. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Itu kalian jangan langsung ikut saya seperti ini. Ya, karena Rasulullah salat lama, kadang salat malam 1 rakaat 3 surat. Rasulullah pernah salat malam 1 rakaat surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Berapa juz itu coba? Al-Baqarah 2,5 juz, belum surat An-Nisa, belum surat Ali Imran. 1 rakaat. 1 rakaat. Rasulullah kalau dia bahagia dengan salat malamnya. Bahkan Rasulullah SAW kalau salat malam sendiri, terkadang Rasulullah SAW sekali jalan langsung 9 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat 9 baru tasyahud akhir. Tapi Rasulullah tidak pernah praktekkan itu ketika menjadi imam. Ini untuk amal dia pribadi. Ya, dia sudah mencapai level yang tentu sangat luar biasa. Ketika ada sahabat ingin ikut-ikutan ibadah pribadi Nabi, Rasulullah ingatkan, alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukanlah amal yang kalian mampu. Maksudnya jangan langsung seperti begini, ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kenapa? Karena Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Allah tidak akan bosan berikan pahala kepada kalian sampai kalian sendiri bosan beramal soleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna ahabbal a'mali ilallah ma duwima alaihi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu. Itu Rasulullah ingin jelaskan, cara kalian salat malam panjang-panjang seperti ini, kalian tidak bakalan kontinu. Tidak seperti Nabi SAW. Wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan athbatuh. Adapun dan adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melakukan satu amalan mereka kontinu. Saya katakan tadi ini sunnah Nabi dan diikuti oleh istri-istrinya. Ini dalil bahwasanya mereka kalau ingin melakukan amal mereka planning, mampu enggak kontinu atau tidak. Dan di antara amal yang buat kita tumbang adalah terlalu berat sehingga kita mencoba sebulan ternyata enggak kuat, akhirnya kita tumbang dan itu suatu perkara yang kurang baik, ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan la takun misla fulan kana yusallil lail fatarakahu. Jangan kalian seperti si fulan. Dulu dia salat malam kemudian dia tinggalkan. Tercela orang sudah kontinu kemudian dia berhenti. Ya kecuali ada halangan seperti sakit atau yang lainnya. Sudah biasa sedekah kemudian berhenti. Itu kurang bagus. Maka seorang planning, dia berusaha melakukan amal yang dia berusaha menjaga amal tersebut semaksimal mungkin sampai benar-benar dia tidak mampu, ada halang atau dia meninggal dunia. Oleh karenanya, wa kana alu Muhammadin adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amilu amalan, kalau sudah melakukan satu amalan, asbatuh maka mereka komitmen konsisten. Kita dapati guru-guru kita seperti itu.
Seperti guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, kalau sudah buka kajian kitab, dia pasti kaji sampai selesai. Tidak ada putus tengah jalan. Dia sudah tahu ini kitab ini bisa selesai atau tidak, dan dia sudah perkirakan, ya, ini pantas diikuti oleh orang-orang atau tidak. Bahkan pernah beliau mensyarah Al-Adabul Mufrad sampai entah berapa, 5 tahun, 6 tahun, bertahun-tahun beliau syarah, atau 8 tahun, saya lupa, baru selesai. Tapi beliau tidak berhenti. Karena kalau sudah mulai suatu amalan, beliau continue. Beliau apa? Continue. Ini contoh yang kita lihat dalam dakwah. Kalau sudah mulai satu kajian rutin, beliau tidak berhenti kecuali sampai selesai. Ini contoh, ya. Maka begitulah tradisi di keluarga Nabi, tradisi Nabi Muhammad SAW, dan tradisi istri-istri beliau. Kalau sudah melakukan satu amalan, maka continue. Maka saya katakan tadi, kalau kita mulai berfikir untuk berbuat baik kepada tetangga, mulai kita pikir amal apa yang saya bisa continue. Ada namanya ide spontanitas, ada. Itu tidak apa-apa, kita lakukan. Tetapi ada yang kita pikir agar ini amal yang lebih dicintai oleh Allah. Bukan yang spontanitas. Spontanitas dicintai Allah, tapi lebih dicintai. Bagaimana bisa continue? Saya mau silaturahmi, saya mulai pikir gimana cara saya silaturahmi yang bisa continue. Ya. Ada kebutuhan dadakan, spontanitas, oke. Tetapi yang continue lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.